Saya Adelina Sihita dari Partner 1 akan menjelaskan tentang tumbuhan pacing. Pacing adalah suatu tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Kandungan kimia dari rimpang pacing ini adalah thiogenin, saponin, senyawa triterpen, asam lemak, asam absisik, dan kortikosteroid. Rimpang dari tanaman ini mengandung diosgenin, yaitu senyawa saponin steroid. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti pada tahun 2017 berhasil mengisolasi 6 jenis senyawa dari rimpang pacing, yaitu diosgenin, prosapogenin beta-diostin, diosgenon, sikoartanol, N-sikoartenol, asam oktakosanoat. Adapun khasiat dari rimpang pacing ini adalah sebagai obat luka akibat gigitan ular, memiliki aktivitas antifertilitas, antiinflamasi, antihelmintik, antipiretik, antihiperkolesterolemia. Penelitian yang dilakukan oleh Maya pada tahun 2016 menyatakan bahwa sapogenin dari rimpang ini menunjukkan aktivitas anti jamur juga. Saya Dia Ajeng Ainiyah NIM 171501120 akan menjelaskan tentang diosgenin. Diosgenin merupakan senyawa steroid pada tumbuhan sebagai senyawa saponin steroid yang disebut diosgen. Diosgenin memiliki manfaat mengontrol hiperkolesterolemia dengan cara menghambat absorpsi dari kolesterol dan meningkatkan sekresi dari kolesterol. Saponin pada daun teh yang diekstrak memiliki aktivitas anti-hiperkolesterolemia dengan cara menekan peningkatan level kolesterol serum pada tikus yang diinduksi dengan hiperkolesterolemia dan meningkatkan ekskresi dari kolesterol melalui feses. Saponin dari daun teh pada percobaan in vitro dapat menghambat inkorporasi kolesterol menjadi misel dan menghambat absorpsi dalam usus halus. Diosgenin sendiri memiliki rumus bangun yang khas, yakni memiliki inti berkerangka siklopentano perhidrofenantrine. Manfaat dari percobaan ini adalah diharapkan dapat mengisolasi, mengidentifikasi, memisahkan senyawa diosgenin pada tumbuhan yang diduga mengandung senyawa kimia diosgenin menggunakan metode ekstraksi pada alat reflux. Nama saya Rahel Angelia dengan NIM 171501216, praktikan hari Senin kelompok 1. Akan menjelaskan tentang metode ekstraksi pada fitokimia. Metode ekstraksi pada fitokimia dibagi menjadi dua, ada metode ekstraksi dingin dan juga metode ekstraksi panas. Untuk metode ekstraksi dingin dibagi menjadi tiga, ada maserasi, perlokasi, dan juga soklet. Dan untuk metode ekstraksi panas, ada reflux dan penyulingan uap air. Pada percobaan kali ini, kita menggunakan metode ekstraksi reflux. Metode ekstraksi reflux adalah metode ekstraksi yang menggabungkan pelarut dan juga simplisia yang dididihkan dengan titik tertentu selama masa waktu tertentu dan dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan pendingin baliknya. Prinsip dari reflux sendiri adalah pelarut volatil yang akan menguap pada suhu yang tinggi dan akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang sudah berada dalam bentuk uap akan mengembun kembali di dinding-dinding kondensor dan akan turun ke dalam wadah reaksi. Jadi pelarut akan tetap ada selama proses ekstraksi berlangsung. Mengapa pada percobaan kali ini kita menggunakan metode ekstraksi reflux? Karena salah satu alasannya itu bahan-bahan yang digunakan pada percobaan kali ini tahan terhadap pemanasan. Jadi untuk menggunakan ekstraksi reflux kita harus menggunakan bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Sekian. Perkenalkan, nama saya Jelita Simanjunta dengan NIM 171012228, kelompok 1, gelombang hari Selasa. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kromatografi. Jenis-jenis kromatografi ialah yang pertama, kromatografi kertas. Kromatografi kertas adalah kromatografi yang menggunakan kertas selulosa murni yang mempunyai afinitas besar terhadap air atau pelarut polar lainnya. Kromatografi kertas digunakan untuk memisahkan campuran dari substansinya menjadi komponen-komponennya. Yang kedua, kromatografi lapis tipis atau sering kita sebut KLT adalah cara pemisahan campuran
senyawa menjadi senyawa murninya dan mengetahui kuantitasnya yang digunakan. Kromatografi lapis tipis dapat digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofobik seperti lipida-lipida dan hidrokarbon yang sukar dikerjakan dengan kromatografi kertas. Yang ketiga, kromatografi kolom. Kromatografi kolom adalah kromatografi yang menggunakan kolom sebagai alat untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran. Dan yang terakhir adalah kromatografi gas. Kromatografi gas adalah proses pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya menggunakan gas sebagai fase gerak yang melewati suatu lapisan serapan yang diam. Alasan kita menggunakan kromatografi lapis tipis pada praktikum ini adalah yang pertama, kromatografi lapis tipis hanya membutuhkan sedikit pelarut, sehingga biaya yang digunakan atau yang kita keluarkan terjangkau. Yang ketiga, jumlah alat yang digunakan juga sedikit, dan juga preparasi sampel yang kita kerjakan di lab adalah mudah. Yang kelima, dapat digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofobik seperti lipida-lipida dan hidrokarbon yang sukar dikerjakan dengan kromatografi kertas. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahel Siregar. Saya dari praktikan kelompok 1 hari Senin Fitokimia. Di sini saya akan memaparkan tentang alat dan bahan yang digunakan pada percobaan dengan judul isolasi diosgenin dari rimpang pacing atau Costus specius. Adapun alat yang digunakan adalah yang pertama alat reflux, yang kedua beker gelas, yang ketiga cawan penguap, yang keempat chamber, corong, gelas ukur, gunting, kertas saring, labu alas bulat, neraca analitik, open, penggaris, pipa kapiler, pinset, plat pra lapis tipis silika gel, G4254, serbet, spektroskopi fluoresensi, tisu 250 cc dengan tutup chamber. Adapun bahan yang digunakan adalah seperti rimpang pacing atau Costus specius, aqueous, kemudian asam klorida atau HCl pekat, etanol 95%, kloroform, larutan reaksi Lieberman Borchert. Perkenalkan, nama saya Rahel Siregar. Saya dari praktikan kelompok 1 hari Senin Fitokimia. Di sini saya akan memaparkan tentang alat dan bahan yang digunakan pada percobaan dengan judul isolasi diosgenin dari rimpang pacing atau Costus specius. Adapun alat yang digunakan adalah yang pertama alat reflux, yang kedua beker gelas, yang ketiga cawan penguap, yang keempat chamber, corong, gelas ukur, gunting, kertas saring, labu alas bulat, neraca analitik, open, penggaris, pipa kapiler, pinset, plat pra lapis tipis silika gel, G4254, serbet, spektroskopi fluoresensi, tisu 250 cc dengan tutup chamber. Adapun bahan yang digunakan adalah seperti rimpang pacing atau Costus specius, aqueous, kemudian asam klorida atau HCl pekat, etanol 95%, kloroform, larutan reaksi Lieberman Borchert. Perkenalkan, nama saya Wilson Lianto, nomor induk mahasiswa atau NIM 171501116, kelas 6 Sains, gelombang hari Senin, kelompok 1, Laboratorium Fitokimia, Fakultas Farmasi, Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai prosedur isolasi diosgenin dari rimpang pacing atau Costus speciosus. Pertama-tama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Dihaluskan rimpang pacing dengan menggunakan blender, ditimbang 15 gram rimpang pacing yang telah dihaluskan dan dimasukkan ke dalam labu alas bulat. Setelah itu, ditambahkan 20 ml aqueous dan ditambahkan 5 ml HCl pekat melalui dinding tabung secara perlahan-lahan. Setelah itu, direflux campuran tersebut selama kurang lebih 4 jam. Kemudian, setelah direflux, disaring dengan menggunakan kertas saring. Filtrat tersebut diambil dan ampas dibuang. Filtrat yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam corong pisah dan disari dengan menggunakan 20 ml kloroform sebanyak 3 kali secara perlahan-lahan. Setelah itu,
dikumpulkan sari kloroform yang berada pada bagian atau fase bagian bawah dari corong pisah tersebut dan diuapkan pelarutnya, yaitu diuapkan kloroform di atas penangas air sehingga diperoleh sari kasar dari diosgenin. Setelah itu, kita lakukan identifikasi sari kasar diosgenin dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Fase diam yang digunakan adalah plat prasilika gel GF254. Fase gerak yang digunakan adalah perbandingan atau campuran dari kloroform dengan etanol 95% dengan perbandingan 95 banding 5 dalam 5 ml. Pertama-tama diambil fase gerak atau pelarut pengembang, yaitu campuran dari kloroform dengan etanol 95% 95 banding 5 dalam 5 ml. Setelah itu dijenuhkan fase gerak dengan cara dimasukkan ke dalam chamber, kemudian ditutup dengan menggunakan tutup chamber. Setelah itu, sari kasar dari diosgenin yang telah kita ekstraksi tadi diambil dan ditotolkan pada plat KLT. Titik penotolan yaitu 1,5 cm dari batas bawah pada plat KLT sampai ditotol sampai jenuh. Setelah itu dimasukkan plat KLT ke dalam chamber yang sudah jenuh. Didiamkan plat KLT di dalam chamber hingga eluen mendekati batas atas, yaitu 0,5 cm dari tanda batas atas. Setelah terjadi eluen, kemudian dikeluarkan plat KLT dan diamati noda yang terbentuk. Diamati noda yang terbentuk di bawah sinar UV 254 nanometer dan 366 nanometer. Setelah itu disemprot plat KLT dengan menggunakan larutan penampak bercak atau larutan preaksi Lieberman-Bouchard. Kemudian diamati noda yang terbentuk di bawah sinar UV 254 nanometer dan 366 nanometer. Setelah diamati noda yang terbentuk, kemudian dihitung nilai RF yang terbentuk dari hasil penotolan tersebut. Sekian dan terima kasih.